Hai teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku di sini si Wahyu Fan. Di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus lagi nih teman-teman. Tapi kasusnya sedikit menarik ya. Jadi sebelum kalian lanjut menonton video ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya teman-teman. Beberapa minggu ini lagi fresh-freshnya kasus dari Devon Erickson dan Alec McKinney teman-teman. Yang dimana di sini topiknya adalah balas dendam dan bullying. Jadi kejadiannya itu terjadi pada tanggal 7 Mei 2019 teman-teman. Sekitar jam 2 siang, ada dua bocah bernama Devon Erickson dan Alec McKinney. Mereka datang ke sekolah mereka yang bernama STEM School Highland Rons. Yang dimana sebenarnya di sini si Devon dan Alec ini bukan hanya mau belajar teman-teman, melainkan mereka mau bermain dor-doran di sekolahnya sendiri. Devon dan Alec saat sepulang sekolah membuat suatu masalah dengan menodong pistol mereka ke beberapa siswa di sekolahnya, yang mengakibatkan seluruh isi sekolah pada panik teman-teman. Info yang aku dapat di sini saat si Devon melepaskan tembakannya ke atas, semua staf guru maupun siswa di sana ngumpet nyari tempat yang aman teman-teman. Dan ada pun dari mereka yang menelpon polisi. Polisi pun langsung menuju ke sekolah tersebut secara diam-diam agar tidak membuat Devon dan Alec ini menyandra salah satu dari anak-anak di sekolah tersebut. Diketahui juga di sini bahwa ada dua orang siswa bernama Joshua Jones dan Kendrick Castillo yang melompat lalu mendorong si Devon ini hingga menyebabkan si Kendrick ini terkena dor di bagian yang fatal. Dan si Joshua untungnya hanya terkena dor di bagian kaki dan pinggul teman-teman. Untuk si Kendrick ini sudah dipastikan tidak dapat diselamatkan. Namun si Joshua masih bisa selamat teman-teman. Saat kejadian ribut-ribut tersebut, ada seorang siswa lagi yang bernama Brendan yang langsung mengambil piston dari Devon dan sekarang berbalik. Devon yang ditodong oleh Brendan dan dipaksa untuk menyerah. Nah, untuk sekarang si Devon di sini sudah lumpuh ya teman-teman. Namun berbeda lainnya dengan si Alec. Di tempat yang berbeda, si Alec seperti yang aku bilang sebelumnya, ini merupakan ajang balas dendam karena kasus bullying teman-teman di lingkungan sekolah mereka. Jadi di tempat berbeda, si Alec ini lagi mencari temannya yang sering membuli dia. Dalam pencarian tersebut, si Alec melukai 8 korban dan beberapa dari korban tersebut ada yang sudah luka parah teman-teman. Namun tak berselang lama, si Alec juga akhirnya dilumpuhkan oleh penjaga sekolahnya. Nah, jadi kedua pembuat onar ini jadinya sudah ketangkep teman-teman dan akhirnya diserahkan ke kantor polisi. Namun saat di kantor polisi, si Alec dan Devon ini lantas diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kenapa sih mereka sampai melakukan hal semacam itu teman-teman? Di ruang yang terpisah, Alec dan Devon ini mempunyai keterangan yang hampir sama. Dari keterangannya si Devon, ternyata si Devon awalnya memang tidak ada maksud seperti apa yang dia lakukan sebelumnya saat di sekolah. Namun si Devon karena dipaksa melakukan hal tersebut sama si Alec ini, ia mau tidak mau ia harus ngelakuin hal tersebut. Diketahui juga Devon membantu Alec dikarenakan kasus bullying yang menimpa si Alec ini teman-teman. Ya sebetulnya karena si Alec ini sebenarnya adalah transgender. Jadi hampir setiap hari si Alec ini terkena diskriminasi oleh teman-temannya di sekolah. Dan diketahui juga di sini bahkan si Alec ini hampir tidak mempunyai teman di sekolahnya. Jadi si Devon adalah teman satu-satunya si Alec ini teman-teman. Dari keterangan si Devon, ia berhasil membawa pistol tersebut masuk ke area sekolahnya karena pas pelajaran fotografi mereka bolos dari pelajaran tersebut dan pulang ke rumah untuk mengambil pistol yang ditaruh di dalam tas gitarnya si Devon teman-teman. Sebenarnya sebelum melancarkan aksinya, si Devon awalnya udah nggak mau ngelakuin hal tersebut dan Devon sebenarnya juga ingin menelpon polisi saat itu. Cuma karena di sini keduluan Alec yang memaksa si Devon untuk menjemputnya di sekolahan dan lantas pergi ke rumah Devon untuk mengambil senjata. Yang dimana senjata ini memang milik orang tuanya si Devon. Setelah mengambil senjata tersebut, sebenarnya si Devon juga pergi kabur ke kamar mandi teman-teman. Namun ia diancam oleh Alec dan mau didor kalau si Devon membeberkan hal ini. Akibatnya mereka pergi ke sekolah dan melancarkan aksinya. Saat si Devon dan Alec tiba di sekolahnya, mereka mencari kelas yang masih kosong untuk melancarkan aksinya. Alhasil mereka menemukan satu kelas yang masih berisi siswa gitu, dan si Devon lantas mengedorkan pistolnya ke atas teman-teman. Di lain sisi si Alec pergi mencari dua orang yang sering membulinya. Nah saat si Devon di kelas tersebut, ya terjadilah kejadian yang aku ceritain sebelumnya teman-teman. Yang dimana si Devon mendor teman-temannya karena panik. Berpindah ke interogasi si Alec. Jadi pengakuan si Alec ini, ia memang benar katanya ia melakukan hal ini karena balas dendam. Menurut keterangannya juga ia sering dibully oleh teman-temannya karena transgender ini teman-teman. Dan menurut keterangannya kepada pihak kepolisian bahwa si Alec ini ternyata sudah lama ingin melancarkan aksinya ini. Dan sebelumnya ia juga sudah bercerita kepada si Devon tentang plannya ini teman-teman. Dari kejadian tersebut, si Alec dijatuhi hukuman seumur hidup karena ia sudah mengakui dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan untuk si Devon sampai saat ini belum dijatuhi hukuman meski ia yang menghilangkan
nyawa si Kendrick, teman-teman. Informasi yang aku dapat juga, Devon sudah 3 kali menunda persidangannya, ya karena pandemi. Dan akan melanjutkan persidangannya di tahun ini, teman-teman. Oke lah teman-teman, segitu informasi yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Jika aku ada salah kata, aku mohon maaf. Thank you very much for watching this video, and see you on next video.